Hai, halo semuanya, aku apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend, selamat bermalam minggu, aku akan menemani kalian berhaluria. Malam ini kita reading Love Life ya, udah banyak yang minta. Kalau belum Love Life nih, ya kemarin wajib dulu yang poin-poin di channel aku. Malam ini baru kita berLove Life Ria lagi. Tapi sebelum reading, kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian. Yang gak mau ikut silakan skip saja. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Ritual candle malam ini aku ritualin untuk harmonisasi buat kalian semua, termasuk aku. Oke, kita mulai. Oke, selesai. Kita mystery reading. Oh ya, kita semprot dulu pakai telepati aroma tantric love. Tantric love ini untuk harmonisasi. Aku juga lagi butuh harmonisasi sama kalian. Jangan tanya kenapa tentang ritual candle kok bisa. Kalau kalian bisa percaya, kenapa tarot kok bisa dari sebuah kartu bisa mengartikan sesuatu? Ya sudah. Jawabannya sama, baik itu candle, baik itu reiki, dupa, atau apapun juga, tergantung keyakinan kalian aja poinnya. Oke, aku ucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu rezekinya. I love you all, I love you sekebon. Kita cek energi kamu dan dia dulu sambil aku disclaimer. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, dirasa cocok masuk, berarti ya cocok. Jika tidak, berarti bukan untuk kamu karena energi rame orang di sini yang nonton ya. Kalian harus bijak dalam menyikapinya. Nggak suka, check out. Simple. Oke, buat yang ingin personal reading berbayar, kalian juga bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Dan yang mau pesan ritual, produk-produk ritual dari aku juga ada linknya di situ ya. Oke, kita lihat konektor antara kamu sama dia ini apa. Ada Ace of Swords. Masih ada komunikasi lagi nih, siap-siap lah kalian. Atau masih ada koneksi lagi. Tapi ini selalu banyak pertengkaran ya. Suka mancing-mancing ya salah satu. Yang satunya suka kepancing, yang satunya suka mancing, jadinya ribut. Kadang-kadang suka ributin hal-hal yang gak penting, hal-hal yang remeh-temeh. Oke, energi dia sini ada Devils, emosinya lagi naik turun ya. Ada hal-hal yang bisa dikatakan mungkin gak mengena di hati dia. Kadang-kadang dia tersulut sama situasi, jadi kadang-kadang emosinya bisa yang marah banget. Nanti kalau lagi baik bisa baik banget, bisa males banget seperti itu. Cuman di sini kalau aku lihat lagi ada adiksi yang bergejolak sih di dalam diri dia. Tunggu ya, aku tutup dulu ya. Ini devilnya nggak pakai kutang soalnya. Nggak ramah lingkungan dia. Tutup. Takutnya kena distraction. Oke, kemudian ada Ten of Cup ya. Mungkin saat ini ya, ini ada dualitas ya. Kalau yang misalnya, ini kan banyak yang terjebak situasi third party. Kalau saat ini misalnya dia memang sudah memiliki pasangan, artinya mungkin saat ini lagi banyak meluangkan waktu bersama keluarganya. Tapi jika tidak, ini adalah keinginan hasrat memiliki yang namanya pasangan hidup, ya, memiliki sandaran.
atau memiliki hal-hal positif bersama seseorang untuk saling berbagi cerita. Ini ada dua kemungkinan sih, tapi paling kuat menginginkan kalau aku lihat ya. Oke, kemudian di sini ada Three of Pentacles. Ini ada keinginan untuk bertemu, tuh kan, bener. Ini ke kalian energinya. Three of Pentacles ada keinginan untuk bertemu untuk mendiskusikan atau membicarakan sesuatu yang mungkin aja masih tertunda, mungkin aja masih nyangkut kemarin ya. Makanya di sini nggak heran kalau emosionalnya lagi naik turun nih. Sepertinya kayak, aduh pengen coba ngobrol tapi antar dulu, ego lagi main. Aduh pengen gini tapi ntar dulu deh. Padahal sebenarnya ada keinginan untuk bertemu ya, ada keinginan untuk nyaman lagi, berdamai, damai dan sejahtera. Energi kalian Queen of Wands. Energi dimana ada cuan-cuan yang berdatangan ini, asik. Energi kalian lagi banyak fokus sama pencapaian kalian, apa yang menjadi kesenangan kalian, hobi kalian. Mungkin lagi ada yang senang shopping-shopping. Cara kalian menikmati apa hasil jerih payah kalian, atau menikmati sesuatu yang menurut kalian itu adalah suatu bentuk pelarian. Mungkin beberapa ada yang impulsif dalam berbelanja, hati-hati ya, jangan boros-boros. Kemudian sini ada Ace of Wands, ada rencana-rencana baru yang sedang ingin kalian lakukan, tapi ada penantian ya. Jadi mungkin rencana baru yang ingin kalian lakukan ini akan kalian lakukan setelah mendapat satu validasi atau mendapatkan penjelasan, atau bahkan didatengin oleh seseorang, baru kamu akan melakukan hal tersebut. Jadi rencananya sudah ada, tapi tinggal masalah actionnya ya, eksekusinya tergantung dari satu situasi atau satu orang atau seseorang tadi itu. Kemudian di sini ada Emperor, tuh kan, masih menunggu, tapi sudah ada ketegasan ya. Kalau aku lihat ada keyakinan dalam diri kamu tentang satu perubahan, apapun bentuk perubahan itu ya. Bisa jadi perubahan untuk diri kamu sendiri untuk melangkah maju, atau keyakinan tentang perubahan bahwa nanti juga kalau aku tunggu dengan sabar seseorang itu bakal berubah. Ada di mana kalian? Itu dia. Suaraku agak bindeng, sorry ya. Masih efek. Oke, kita lihat situasi yang pernah terjadi atau sedang terjadi antara kamu dan dia. Broken, mistake, kemudian ada intuition. Kemudian ada emotional storm, tuh. Keluar dua, keluarin aja. Pain, ecstasy, candu. Koneksi antara kamu sama dia. Di sini ada stress ya, turbulent, tension, argumen. Ini dia hubungan yang penuh dengan stres tapi menyala abangku, menyala kakakku, ya. Walaupun stres tapi enak, walaupun stres tapi indah, gimana tuh? Ya, nyaman, senang sama dia, tapi stres. Apa sih? Enak ya hubungan kayak gitu. Oke, broken ya. Di sini ada apa nih? Shattered, kemudian ada heartbroken, ada destroy. Ya, ada hubungan yang sudah retak, bahkan berakhir. Ibaratnya kalau mau disambung lagi pakai lem pun sepertinya kayak ada penolakan-penolakan, jadi sulit. Ya, biasanya kalau simbolnya sudah mirror ya sudah, segala sesuatu yang sudah pecah itu diganti dengan yang baru ya. Ini aja juga ada makna tersirat. Ini hubungannya udah berakhir, sudah retak. Ada yang berjedah juga, ada yang mengghosting, ada yang berjedah sedang mengupayakan untuk berbaikan lagi, jadi lagi dicoba dilem-lem tuh kaca pecahnya. Kemudian ada mistake, misunderstood, victim, lost soul ya. Ini juga hubungannya saling menyalahkan. Kalau aku lihat ada yang playing victim. Banyak kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi dalam hubungan kalian, entah kemarin ataupun saat ini.
Kemudian ada intuition ya, kemudian ada heart song, telepati, inner knowing. Nih beberapa di antara kalian ada yang sedang memanfaatkan intuisi kalian hanya untuk masih menggali, memanggil, mencari kepastian dari dia. Ada yang melakukan telepati, ada yang melakukan loa, atau apapun juga cara memanggil dia dengan diri kalian sendiri. Jadi tidak menggunakan pihak ketiga ya. Kalian lakukan sendiri, misalnya menjelang tidur kalian berdoa, kalian panggil-panggil tuh nama dia sampai 77 kali. Bagong, 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 kapok lo nggak ingat, nggak lupa-lupa sama aku biar terngiang-ngiang, atau telepati lain, atau cara-cara lain memanggil dia termasuk dengan ritual candle. Kemudian ada emotional storm ya, di sini ada turmoil, unstable, tentang affected ya. Ini juga hubungannya penuh dengan emosi. Kalau nggak dia yang emosi, kamu yang emosian. Itu tadi suka mancing satu sama lain, yang satunya juga tersulut, gampang terpancing dengan hal-hal yang belum tentu kebenarannya ya. Ada yang hubungannya baik-baik pun sengaja dipancing-pancing, akhirnya jadi ribut padahal udah bagus. Kemudian ada pain, ini dia ada hubungan yang menyakitkan, afraid ya, rasa was-was juga terjadi. Caution, ada tanda-tanda, ada sinyal-sinyal yang sebenarnya terjadi tapi diabaikan, akhirnya sakit sendiri. Dan sulitnya, sakitnya itu nggak mau diobatin. Udah tahu dari awal sakit nih, gejala-gejala pilek gitu. Boya istirahat misalnya, atau boya cari vitamin, atau cari obat gitu. Ini nggak, dipaksain aja. Akhirnya dalam, akhirnya berlarut-larut rasa itu. Kenapa bisa begitu? Ya ekstasi sih dia buat kamu tuh. Chasing thrill, ya, excitement, good time ya. Hubungan kamu sama dia tuh candu banget gitu. Nggak tahu candunya dari sisi apa, dari segi apa, tapi yang jelas ada sexual chemistry yang kuat antara kamu sama dia. Dan mungkin separah-parahnya hubungan ini seperti apa, kayak masih aja dianggap kayak dia itu seseorang yang menyenangkan tanpa melihat apa yang dia lakukan terhadap diri kamu. Gitu ya ay. Kita lihat dari tarotnya ya. Cintanya candu buatmu. Narkoboy kali. Ups. Oke, di sini ada Two of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Mau datang tuh. Kemudian ada Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Six of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada The Hermit, Virgo. Earth sign kuat sekali dalam readingan slide ini ya. Oke, aku lihat hubungannya penuh dengan pilihan. Caution lagi, crossroad juga ada, pertimbangan, juggling terhadap pilihan. Ada dua orang yang harus ditentukan, dipilih dalam hubungan ini, dalam koneksi ini ya. Kamukah atau seseorang yang ada di belakang yang disembunyikan? Yang lebih membahagiakankah yang warnanya putih, atau yang lebih bergairah tapi warnanya hitam? Aku nggak tahu itu kamu atau dia, tapi yang jelas di sini ini adalah hubungan third party yang terjadi, sehingga mungkin ada pilihan-pilihan yang harus disikapi. Bahkan mungkin ada tuntutan dari salah satu pihak, pilih aku atau dia, pilih aku atau situasi itu. Karena sini mungkin ada perbedaan-perbedaan yang nggak melulu third partinya itu makhluk hidup atau manusia ya. Bisa jadi perbedaan agama, perbedaan keluarga, strata, pendidikan, atau lain-lainnya gitu ya. Tapi di sini kalau aku lihat hubungannya sering on off ya. Kayak anak kecil, sebentar ngambek, sebentar marah, tapi nanti baikan lagi. Bisa jadi cuman beberapa saat, nanti udah baikan lagi. Tapi ya pakai tapi, lama-lama ada kejenuhan dalam hubungan ini ya. Yang tadinya terasa asik dengan ancaman-ancaman kecil, merasa itu adalah bumbu-bumbu cinta, tapi akhirnya menjenuhkan, akhirnya merasa hubungan ini flat atau datar saja, hambar aja, dan menyebabkan salah satu mengghosting atau salah satu meninggalkan koneksi ini ya.
Eight of Cup, tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir janji apa yang sudah disampaikan, meninggalkan begitu aja. Ini juga ada hubungan yang dimanfaatin, ya, ada hubungan yang merasa kalau mungkin kamu itu adalah seseorang yang mampu, seseorang yang mapan, ya, seseorang yang bisa punya peluang untuk memberikan kelebihan kepada dia. Ya, ini dia energinya, ada yang memberi, ada yang menerima. Artinya memanfaatkan dengan dalih kasih sayang, tulus, cinta, tapi ya harus ada somethingnya. Kalau nggak ada somethingnya ya sudah ditinggal. Ya, memanfaatkan sesuatu yang ada di dalam diri dia, entah ini cakepnya, entah ini cantiknya, atau sesuatu gimana caranya supaya kamu melted, luluh sama dia sehingga menuruti apapun yang menjadi kemauan dia. Tapi sayangnya sepertinya kalian memang berdealing sama orang yang kurang tahu diri sih menurut aku. Sorry, jangan tersinggung kalau pasangannya aku gituin ya. Kalau aku lihat dia memang kurang bersyukur sih. Sejauh apapun kamu berjuang di sini, kalau aku lihat dia tetap menarik diri, dia tetap meninggalkan kamu, ya. Dia tetap menyisakan racun karena apa? Ini adalah hubungan toksik. Dia yang menyakiti kamu, dia yang merasa tersakiti, dia yang ninggalin kamu. Ya, itu gimana coba? Ya, ini adalah seseorang yang manipulatifnya besar sekali. Ya, mungkin juga beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan orang-orang yang introvert. Introvert ini memang sulit untuk menelaah atau menerima masukan-masukan, hal-hal baik yang dia lihat hanya dari kacamata dia sendiri aja atau dari sudut pandang dia aja. Itu sih yang aku lihat. Ya, kita nggak perpanjang lagi tentang apa yang sudah terjadi. Kita lihat ke depannya atau sekarang ini ya. Apa sih yang sedang terjadi di diri dia? Apa yang dia alami misalnya. Cuman aku lihat sih di sini kalau dengan ini ya, dia ini kayaknya pengen terkoneksi lagi sih sama kamu, minimal komunikasi karena ada energi stalking aku lihat. Ada energi penasaran kepada kalian. Oke, di sini ada King of Cup tuh kan. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Seven of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Knight of Cup, ulala kartunya. Cancer, Scorpio, Pisces. Tuh, orang yang masih melekat sama kalian. Orang yang masih memiliki kemelekatan. Biasanya kalian yang kemelekatan sama dia kan, kali ini dia nih. Oke, energi kalian secara keseluruhan di sini ada Six of Cup. Aha, kangen ya. Rindu atau kadang-kadang masih teringat sama dia ya. Kalau yang rindu sekali kan nggak semuanya yang nonton ya. Ada yang cuman kepo-kepo, cuman pengen nonton aja, pengen dengar aja, pengen tahu aja. Tapi kadang-kadang mungkin dari apa yang sedang kalian tonton ini akan meningkatkan energi kalian yang ada di sini. Jadi teringat lagi sama dia. Makanya ya, kalau yang udah move on, udah tuntas, nggak usah nonton tarot lagi, supaya cleansing energi kalian dan pikiran kalian. Karena di sini aku lihat ini energi para halu sih. Para halu tuh maksudnya adalah orang-orang yang masih berharap dia kembali. Karena di sini kangen, rindu, masih ingin bernostalgia, masih ingin kembali ke masa-masa yang ada di waktu itu. Ya, atau bahkan minimal kalau nggak bisa kembali ke masa itu, imajinasinya masih ada. Itu ya. Ya kalau memang itu harapannya ditunggu. Ini kartunya bagus soalnya. Aku lihat dia masih punya ketertarikan terhadap diri kamu, masih punya perasaan. Cuman hatinya lagi bergejolak di sini ya. Bergejolak ini adalah tentang tadi devil. Emosional yang lagi naik turun atau kayak katakanlah perasaan dia tuh lagi nggak menentu sekarang. Tapi dia masih ada perasaan sama kamu, masih ada ketertarikan, bahkan ada energi mau datang. Ya, ini ada kapalnya. Artinya sedang atau bahkan sudah mulai bergerak menuju kamu. Kenapa sih dia pengen seperti itu? Karena nggak tahu ya. Terlepas kalian masih bersama tapi berjeda atau kalian lagi seperti apapun lah kondisi kalian, apalagi yang udah jauh. Aku ngelihat di sini ada perasaan terluka, perasaan sakit, perasaan yang gak enak banget. Justru terjadi ketika dia sudah meninggalkan kamu. Ya, itu jadi mungkin kayak misalnya ketika bersama kamu kan tadi dia gak menghargai kamu, dia gak mensyukuri kamu.
mensyukuri apa yang sudah kamu berikan, apa yang kamu korbankan, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kamu berlalu begitu aja. Lantas terjadilah sesuatu yang nggak perlu kita bongkar di sini ya, apapun yang terjadi dalam diri dia. Kayak ada merasa entah dikhianatin atau merasa ada hal-hal yang ternyata tuh tidak senyaman ketika dia bersama kamu. Mungkin kondisinya menyakitkan, mungkin kondisinya nggak baik-baik aja di sana. Sehingga ini yang membuat dia pingin kembali lagi ke satu situasi, ke satu memori, ke satu suasana lah ketika dia nyamannya tuh bersama kamu. Kemelekatannya masih kuat di sini. Kenapa tuh? Buat kalian nih pasti banyak yang jadi mesin ATM dia. Atau buat kalian-kalian yang selalu menjadi support system dia, biasanya memanjakan dia dengan penekel-penekel kalian, hadiah-hadiah kalian, perhatian-perhatian kalian, apapun bentuk pemanfaatan itu ya, simbolnya di koin. Memanfaatkan seksual chemistry juga bisa, dan hal-hal lain-lainnya ya. Mungkin dia nggak dapatin yang senyaman ketika bersama kamu. Nah, di sini ada kemelekatan yang kuat tertuju, pikirannya kembali kepada diri kamu. Ya, kenapa bisa begitu? Baru sadar justru ketika dia nggak bersama kamu tadi, jauh sama kamu tuh. Ketika sama kamu tuh hidupnya nyaman, berkecukupan, apapun ada. Pilihan-pilihan selalu gampang untuk dia tentukan. Misalnya mau milih ini, ya udah, tinggal ambil misalnya. Ya, atau dia mau begini, mau begitu, pokoknya selalu gampang. Ya, selalu easy does it lah buat diri dia. Ini yang membuat dia akhirnya merasa bahwa kamu itu adalah seseorang yang spesial. Kemelekatannya masih kuat. Ya, ditambah lagi nih sini ada Knight of Cup. Sedang bersiap-siap tuh. Bersiap-siap dalam artian apa? Cara untuk datang ke kamu tuh seperti apa? Knight of Cup ada keinginan datang, bahkan menawarkan perasaan kembali. King of Cup-nya ada, Knight of Cup-nya ada, King of Pentacle-nya ada. Artinya, ya sudah, dia masih berharap bisa punya peluang, dia berharap masih punya potensi untuk kembali bersama kamu lagi. Itu ya. Jadi ini orang masih ada kemelekatan terhadap diri kamu. Kita lihat alasannya apa sih dia pengen datang lagi, atau dia masih melekat banget sama kamu tuh alasannya apa gitu. Kita pengen tahu nih. Kan bukannya dia yang sudah ninggalin, kenapa sekarang dia yang kacau sendiri gitu. Alasan dia masih memiliki kemelekatan terhadap diri kamu. Oke, di sini ada Queen of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, masih ada ketertarikan. Kemudian ada King of Wands, kartu pasangan. Aries, Leo, Sagittarius. Masih pingin bersanding, pingin berbarengan, berdampingan. Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian The Sun. Terus ada Devil, ada dua tuh Devil. Hasrat gairahnya masih besar ke kamu. Ya nggak tahu hasratnya kemana. Oke, alasan dia kenapa masih memiliki kemelekatan yang kuat, ya udah. Karena masih punya ketertarikan terhadap diri kamu, karena dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang agak sedikit mumpuni ya. Seseorang yang memberikan perhatian kepada dia nggak tanggung-tanggung. Ya, bohai banget ya. Dan buat dia itu, ya kenapa masih ada kemelekatan? Karena dia kayak ngerasa nyaman kalau berdampingan sama kamu. Ini ada bunga matahari, kamu tuh bisa memberikan kehangatan, kamu tuh bisa memberikan pencerahan, atau kamu banyak bisa memberikan hal-hal positif kepada dia. Even di sini ada miau, kucing. Kamu bisa memberikan loyalitas, kesetiaan. Nggak peduli kalaupun dia itu buasnya seperti apa. Artinya dia merasa kamu itu pintar menundukkan dia. Cuman ya dianya aja yang kemarin bertingkah. Bikin ulah seperti itu. Artinya yang lain mungkin nggak pintar ngerayu dia. Yang lain mungkin nggak pintar mujukin dia. Atau yang lain nggak pintar nina boboin dia. Itu ya. Kemelekatan yang dia rasakan ini, kalau aku lihat ya, dengan Nine of Swords ya dia memang masih kepikiran terus sama kamu. Masih overthinking. Apalagi kalau yang kehidupannya nggak nyaman. Apalagi kalau yang kehidupannya nggak bahagia.
Malam-malam itu kayak risau aja, resah aja, gegana, gelisah, galau, merana. Overthinkingnya ke kamu. Kenapa? The Sun masih menginginkan kehangatan, masih menginginkan new beginning, awal mula baru. Ya. Masih wajah kamu aja yang kebayang-bayang sama dia. Itu. Nah, kalau kalian yang telepati dia tadi, ya udah berhasil ini kayaknya. Ya, alasan dia lagi kenapa masih memiliki kemelekatan terhadap diri kamu. Ada devil ya, ada adiksi yang masih kuat terhadap diri kamu, gairah kuat. Jadi ini kalau aku lihat ini banyak energi yang gak LDR ya, banyak yang sudah face to face atau yang sudah icip-icip. Artinya ya memang sudah terjadi persentuhan-persentuhan khusus. Persentuhan, kok bahasanya gitu. Sudah terjadi something lah ya, bercocok tanam gitu kan. Jadi kalau aku lihat sih di sini ya kemelekatannya kuat karena memang mungkin belum ada yang bisa gantiin passionnya kamu di mata dia, ya. Mungkin yang lain nggak bisa jungkir balik kalau sama kamu. Skip. Oke, itu dia ya kemelekatan yang dia rasakan terhadap diri kamu tuh memang masih kuat. Kenapa ya sudah, memang masih pingin bersama sih, simpelnya seperti itu. Oke, kita lihat niatnya tuh sekarang misalnya ya, ini kan ada gambaran nih, apa cek pergerakan dulu. Niatnya benar atau cuman main-main sih, balik lagi tuh. Kita lihat aja apa yang berjatuhan ya, perasaan dulu deh, galau si Mami. Perasaan dia terhadap kamu saat ini Wheel of Fortune tuh, masih sayang, masih suka. Ya, masih merasa kalau kamu tuh adalah seseorang yang bisa memberikan keberuntungan. The Magician, perasaannya ke kamu tuh pengen new beginning lagi, awal mula baru lagi. Kemudian ada Six of Cups, sama tuh perasaannya ke kamu, kangen, rindu, masih pengen bertemu tuh ya, masih pengen diayomin, masih pengen dialemin, masih pingin mendapatkan treatment dari kamu. Kemudian perasaannya ke kamu di sini ada Ten of Wands ya, lagi coba maju tapi bebannya berat sih. Langkahnya berat ya kalau aku lihat, pengen melepaskan, pengen ending yang kemarin yang udah lama, new beginning lagi, tapi kayaknya ada sesuatu hambatan, rintangan yang agak lumayan berat sih. Tapi perasaannya kalau aku lihat kuat, cuman tindakannya yang berat, actionnya. Kayak langkahnya tuh kayak lagi dibanderol besi 1 ton kali kakinya. Oke, kita lihat perasaannya ke kamu apa lagi. Ada Knight of Swords tuh, pingin datang, pingin maju, pingin menyatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, atau kayak sudah bikin deklarasi nih, pingin datang. Jadi aku nggak cek lagi tindakan ya, kelihatan walaupun tertatih-tatih pelan-pelan ini tindakannya ada tujuan untuk datang ke kamu. Oke, kita lihat niatnya tulus apa enggak. Oke, di sini ada Four of Pentacles, mengalir aja, Virgo, Taurus, Capricorn. Mengalir aja apa kata semesta, tergantung situasi dan kondisi. Jadi nanti kalau memang situasinya ternyata memungkinkan, ya bisa jadi terjadi perubahan dalam diri dia. Masih di posisi 50-50 sih kalau aku lihat. Karena dia juga lagi kayak meraba-raba nih, kayak antara yakin gak yakin, berani-berani datang ke kamu, tahu-taunya ditolak, malulah. Ya, The Star. Tulus nih kalau aku lihat, lagi banyak melakukan doa dan pengharapan. Doa yang mungkin bisa dikatakan ya supaya diterima lagi sama kamu, supaya bisa setidaknya mendapat pandangan positif dari kamu ya. Aquarius, kemudian ada The Lovers. Tulus ya kalau aku lihat kali ini, berarti dia udah kapok nih, udah nggak lagi-lagi, dia nggak macam-macam lagi, udah kapok banget. Gitu ai ya, penyesalan itu selalu di belakang. Kalau di depan apa? Pendaftaran. Kemudian ada The Empress tuh ya, tulus pingin nyaman lagi sama kamu. Lumayan positif kartunya malam ini ya. Silakanlah kalian loakan, silakan kalian afirmasikan. Knight of Cups lagi keluar tuh dia ya. Tulus aku lihat kali ini, berarti mudah-mudahan memang dia datang dengan versi terbaiknya. Memang mudah-mudahan juga dia mau berubah, walaupun ada yang nggak bisa berubah dalam hubungan kalian ya. Kalau yang third party punya pasangan atau seperti apa kan kadang-kadang nggak bisa berubah. Tapi setidaknya dia nggak mencela-mencela lagi, dia nggak kayak apa nih kutu loncat lagi seperti itu. Jadi ada perubahan ya, niatnya lumayan tulus sih kalau aku lihat.
Oke, energi dia saat ini ada the moon, ya Pisces. Ini the moon juga menggambarkan saat ini lagi ada kesedihan, ada perasaan bingung, rancu, campur aduk, ya, gelap. Dia ngerasa bahwa kamu itu sepertinya sudah dekat dengan dia, sudah bisa dia pandang, sudah bisa dia lihat. Tapi ada sesuatu yang masih buram di balik kabut ini. Artinya, keraguan-raguan, takut, atau apapun yang menghalangi dia masih numplak di dalam diri dia. Ya, tinggal masalah waktu aja gujuk-gujuknya. Oke, kita cek perasaan dia ya. Apa sih yang mau dia sampaikan dalam readingan ini? Cabut. Oke, di sini ada aku pasti datang menghampirimu. Tuh. Kemudian di sini ada aku tidak mau menyakiti kamu. No. Kemudian ada tolong berhenti memaksa, aku perlu memutuskan pilihan ini sendiri. Dia masih butuh waktu sedikit lagi, ya. Tadi kan ada pilihan. Siapa sih yang mau kamu pilih, dia atau aku, seperti itu. Jadi kayak dia lebih memilih untuk hermit dulu, mungkin menarik diri itu supaya apa? Supaya bisa menentukan sikap. Kondisiku tidak stabil sekarang. Biarkan aku memperbaiki ini dulu. Tadi ada Ten of Wands, memang terlihat lagi nggak stabil. Jadi kayak lagi nunggu aja waktunya. Waktunya dia sama divine timingnya semesta nih. Kemudian ada aku menyembunyikan diriku yang sebenarnya di depan kamu. Ini ada sesuatu yang dia tutupi, entah itu rasa sakitnya, atau rasa malunya, rasa kecewanya, atau hal-hal lain yang dia tutupin. Bisa jadi dulu ngaku-ngakunya orang ini, tak taunya orang aring. Bisa-bisa ngakunya orang kaya, nggak taunya orang hutan, atau apa. Nah, mungkin ada yang kebongkar, ada yang ketahuan dalam hubungan ini, atau ngakunya single ternyata nggak juga. Dan ini kayak dia masih menyimpan rasa malu tersebut, ya. Oke, bottom of the deck-nya di sini ada apa ini? Sulit bagi aku untuk jujur dengan diriku sendiri. Ini artinya dia lagi belum tuntas ya sama dirinya sendiri, bukan sama orang-orang yang ada di belakangnya. Justru dia lagi berperang sama dirinya sendiri di sini, antara meyakinkan keberanian, kepercayaan diri, atau hal-hal lain yang berkemelut di dalam diri dia. Oke, kita cek zodiak. Ada Capricorn, Aquarius, Aries, Libra, Leo, Taurus. Bottom of the deck-nya Virgo. Inisial nama ada C, R, B, T, S, A, Y, K, Z, E, H, O, D. Angka yang terkoneksi antara kamu sama dia 31, 18, 5, 25, 26, 24, 13, 28, 7, 4. Bottom of the deck-nya 20. Kita baca buku. Kita masih belum habis ya baca buku ini. Kita masuk ke halaman 161. Menikah bukan tentang seberapa dekat kamu dengannya, bukan seberapa lama kau menjalin hubungan dengannya, dan bukan seberapa jauh kau mengenal tentangnya. Tapi perihal seberapa yakin kau mau memulai hidup bersamanya, seberapa siap kau menerima setiap kekurangannya, karena jika suatu saat ketika cinta dan rasa itu mundur, kau masih memiliki keyakinan bahwa surga adalah garis finish yang harus kau tuju bersama. Cinta bukan sekedar perasaan, melainkan juga tanggung jawab antara kau, dia, dan Tuhan.
Dah, itu aja. Dah lumayan panjang. Besok yang panjang lagi. Oke, ai aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Ingat, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.